serial Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet. Aku haus darah. Kau tidak takut dengan diriku? Hah? Akan kuhisap darahmu. Hei wanita cantik, darahmu tentu segar sekali. Allah Akbar. Ya Gusti Agung, lindungilah diriku dari maut dan mara bahaya. Hanya kepadamu lah aku menyembah, dan hanya kepadamu lah aku memohon pertolongan. Jauhilah diriku dari segala makhluk jahat. Ternyata Aki itu seorang siluman, dan dia sungguh sangat berbahaya. Besok aku harus pergi dari tempat ini, dan aku akan ke desa Parakan, Salak, untuk mengetahui benarkah kalau Kakang Restu Singgi akan membuat perjanjian dengan makhluk itu. Iya, sebuah tongkat sakti itu yang akan menjadi tandanya. Sejak lahir hingga dewasa saat ini, bencana demi bencana senantiasa menggerogoti hatiku. Akhirnya aku berpendapat bahwa takdir bencanalah yang harus selalu kujalani. Yang Nyai katakan itu prasangka buruk kepada Gusti Agung. Itu tidak boleh Nyai katakan. Jalan hidup manusia tidak selamanya lurus dan berliku. Segalanya serba berubah, dan waktulah yang menentukan perubahan itu. Namun, yang pasti cepat atau lambat, perubahan itu selalu datang, Nyai. Bapak, rupanya tempat yang sedang aku cari ternyata ada di sini, di hati seorang bapak yang baru aku kenal. Maafkan aku, Pak. Misteri Mini Pelet. Aku rasa kita sudah aman, karena kita sudah tahu apa yang terjadi pada Angka. Jadi si Angka itu bersemayam di lereng Gunung Krakatau. Ya, aku sudah tahu cukupnya. Namun aku tidak mau mengganggunya, karena siluman itu juga tidak membuat onar di daerah. Apakah selain dendam makhluk itu juga ingin merebut dua buah kitab seperti apa yang kita inginkan? Benar. Tapi dia mempunyai tujuan lain yang tidak sama dengan kita. Begitulah. Bagaimana pendapatmu, Ki Bandung? Kalau begitu, kita harus mencegahnya. Kau benar, saudaraku. Tapi saat ini belum tepat waktunya untuk kita. Memang sudah cukup banyak dari daerah mana saja yang ingin merebut dua buah kitab pusaka keramat itu. Namun tidak ada yang berhasil. Itu karena kehebatan dan kesaktian dari juru bapaknya dan Mini Pelet dan keampuhan dua buah kitab pusaka itu yang membuat para pendekar, para ksatria, para siluman yang sedang gagal untuk berebutnya. Misteri Mini Pelet. Naskah karya Ari Hidayat. Teknik dan montase Marcel N. Penon. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Kali ini mempersembahkan episode ke-57 dengan judul Ketika Menjelang Senja. Ketika matahari akan terbenam, tiba-tiba saja telah terjadi suatu keanehan. Orang tua berjubah hitam itu telah berwujud menjadi jelmaan manusia kera. Tubuhnya penuh ditumbuhi bulu-bulu halus dan berekor berwarna merah darah. Mereka akan tahu siapa diriku. Sebaiknya aku pergi saja meninggalkan kampung ini. Coba kalian terus perhatikan apa yang terjadi pada orang tua itu. Kera merah. Aku harus cepat pergi sebelum mengetahuinya lebih jauh. Dia melarikan diri. Sebagian mereka para penduduk masih bingung karena diri mereka telah terkena sihir. Dengan sikapnya, Restu Singgi berusaha mengusir sihir itu dari dalam tubuh para penduduk. Dengan nama Allah yang Maha Pencipta dan Maha Penguasa,
berikanlah keselamatan pada kami semua. Jauhkanlah kami dari segala sihir dan roh jahat yang menimpa kami. Bismillahirrahmanirrahim. Restu Singgih memohon doa, dan akhirnya para penduduk menyadari hal itu. Namun kesemuanya telah berlalu karena makhluk siluman kera merah itu telah menghilang dari mereka. Maafkan kami, Kisanak. Kami telah berbuat salah. Betapa kami malu pada Kisanak, karena ternyata Kisanak yang kami anggap jahat malah membantu kami. Sekali lagi kami mohon maaf, Kisanak, karena diri kami semua seperti terkena sihir hingga kami terlena. Kami semua hampir saja membunuh Kisanak. Maafkan kami semua, Kisanak. Maafkan kami semua. Kalian semua memang terkena sihir dari makhluk siluman itu. Hati kalian telah ditiup oleh roh jahat hingga kalian tidak menyadarinya. Apakah kalian tidak tahu kalau makhluk siluman kera itu telah membuka dirinya? Tidak, Kisanak. Itu berarti mata hati kalian telah dibalik hingga kalian tidak bisa melihat yang jelas. Kalau kita mau sadar, padahal kita tahu bahwa iblis, setan, jin, dan sebagainya adalah musuh yang nyata buat kita. Kita sadar dan tahu, serta mengerti. Tapi kenapa diri kita selalu saja tergoda? Itu karena kita selalu melupakan Tuhan. Padahal kalau kita mau dekat Tuhan, Tuhan akan dekat kepada kita. Apakah makhluk itu akan mengganggu kami lagi, Kisanak? Apakah kalian takut? Kami... Ketakutan akan membuat kalian menjadi kalah. Dan akan semakin mempersulit diri kalian. Kenapa kalian harus takut pada makhluk terkutuk semacam itu? Hanya satu yang kalian takutkan, yaitu Allah Tuhan kita semesta alam. Dialah yang patut kita takuti. Kisanak, bagaimana cara mengatasinya? Kami semua tidak mempunyai daya apa-apa. Iya, dan kita tahu ketangguhan iblis itu, Kisanak. Kami tidak akan bisa menghadapinya. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet di channel Memori 80. Orang hebat. Kalian tidak usah mengagung-agungkan diriku hingga kalian lupa akan Tuhan. Baiklah, aku hanya membimbing kalian. Tapi kalianlah yang akan melawan iblis itu. Berserah dirilah kepada Allah dan berdoalah kepadanya agar kita terlindung dari segala macam ancaman. Sebelum kalian melawan siluman itu, lawanlah dulu diri kalian atau kuasai diri kalian dari hawa nafsu. Semoga Allah memberkati kalian semua. Dengan tenangnya, Restu Singgih memberikan wejangan kepada para penduduk dan para penduduk pun mengikutinya dengan setia. Sungguh bijak perkataan Kisanak. Sekarang hati kami menjadi tenang dan tidak ada lagi perasaan gelisah yang menghantui diri kami. Maaf, saudara-saudaraku sekalian. Karena hari akan malam, aku harus pergi meninggalkan kalian. Percayalah apa yang aku katakan, bahwa Allah selalu beserta kita kalau kita mau dekat kepadanya. Aku permisi dulu. Semoga saja makhluk itu tidak muncul lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah itu maka pergilah Restu Singgih untuk kembali ke Gua Gunung Sanggabuana sebagaimana biasanya. Sementara itu di pondok tua di atas perbukitan, nampak Nilam Cahya dan Widari tengah bercakap-cakap. Bersyukurlah Nyai, karena dirinya terlihat kembali sembuh. Apakah Nyai Nilam merasakan hal itu? Iya, aku merasakannya. Saat malam kemarin, aku akan berubah wujud menjadi makhluk ular. Rasanya ada sesuatu yang menahannya. Iya, aku dan Ki Tinggil melihat dari tubuhmu telah terjadi perontokan sisik ular yang melekat di tubuh Nyai. Karena Ki Tinggil selalu memperhatikan Nyai. Tapi, sampai kapan diriku menjadi siluman ular seperti ini? Memang, aku telah ditolong oleh Ki Tinggil, walaupun dia tidak tampak. Sebenarnya Restu Singgih suamimu itu juga menolongmu, Nyai. Percayalah, Nyai akan terbebas dari siksaan itu. Kita harus selalu sadar dan mengingat akan Gusti Aku. Di mana anak-anakku sekarang berada? Entahlah, Nyai. Saya juga belum mengetahuinya. Nanti kalau Nyai Nilam sudah kembali sembuh, kita sama-sama untuk mencarinya. Semoga saja mereka tidak apa-apa, Nyai. Widari, apa kau tahu kalau selama ini aku mengira kau telah mati dan semua itu telah aku lupakan. Tapi ternyata dalam kesulitan seperti ini kau datang hingga aku tidak percaya. Dan dirimu telah banyak perubahan. Kau seperti bidadari saja. Tidak, Nyai. Saya masih Widari yang seperti dulu. Hanya saja saya sudah sedikit mengerti makna dari kehidupan itu, Nyai. Kau selalu menyebut nama Tuhan. Hatiku tersentuh dan bergetar jika kau berucap itu. Sudahlah, Nyai Nilam. Dulu Nyai juga seperti itu. Tapi karena hatiku terkunci, maka aku tidak pernah menghiraukan perkataan Nyai. Semua ini aku belajar dari Nyai Nilam. Dan aku mengakui kalau Nyai Nilam adalah guruku.
Tapi karena Nyai sekarang mengalami hal ini, maka diri Nyai menjadi lemah. Terima kasih Widari. Ya, memang Tuhan masih melindungi kita. Saudara pendengar, dalam seri yang ke-10 ini didukung oleh Hana Pertiwi sebagai Nilam Cahya, Wenda Lubis sebagai Restu Singgi, Chris Urspon sebagai Jaya Singgi, Rusli sebagai Kram Merah, Tris Widyastuti sebagai Widari, Estu Irene sebagai Dewi Sumbi, dan dibantu oleh Haryono dan Lucy. Pengantar cerita, Eli Kusuma. Widari. Iya, Nyai. Apa kau sudah melupakan makhluk siluman ular, musuh besar kita? Tentu tidak, Nyai. Karena Nini Pelet itu adalah bukan musuh kita saja, tapi musuh manusia dan juga musuh Gusti Agung. Sebagai orang yang mampu dan kuat, kita harus bertanggung jawab atas keselamatan orang banyak. Kalau iblis itu kita biarkan, bagaimana nasib anak dan cucu-cucu kita nanti? Apakah kau masih merasa dendam dengannya? Tidak, Nyai. Semua akan saya lakukan karena Gusti Agung. Buat saya, diri saya belum ada apa-apanya. Dan menyimpan dendam itu tidak baik, Nyai. Oh, sungguh murni hatimu, Widari. Nyai Nilam selalu memuji diriku. Aku jadi malu, Nyai. Kenapa kau harus malu? Bukankah kau merasa bangga? Karena kau hebat, karena kau sakti, dan kau bisa berbuat apa saja. Tidak, kehebatan, kesaktian hanya milik Tuhan, Nyai. Ketamakan akan membuat diri kita lupa hingga kita merasa besar dan merasa menjadi seperti dewa. Padahal di mata Tuhan, diri kita tidak ada apa-apanya, Nyai. Kau benar. Itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Dan kita harus mengajarinya pada anak dan cucu kita. Ya, kita memang sering lupa hingga kita merasa berbesar hati dengan kehebatan kita. Ya, kita harus selalu menyadarinya agar diri kita tidak seperti itu. Justru saya bangga dengan Nyai Nilam. Dalam keadaan seperti ini, Nyai masih bisa mengingat akan Tuhan. Ya, saya tahu siapa Nyai. Rasanya diri saya lelah sekali, Nyai. Kalau begitu, kau istirahat sajalah. Biar aku akan menunggu kedatangan Ki Tinggil. Malam terus mengalir dengan tenangnya. Karena merasa lelah, Widari pun tertidur pulas. Sementara itu kita kembali kepada Dewi Sumbi dan Jaya Singgi serta bayi haram. Mereka kini memasuki perkampungan baru. Kenapa kita berhenti di sini? Kita istirahat malam di sini saja. Tidak jauh dari tempat ini, kita akan menemukan pondokan itu. Ayo, hop, ya. Sebentar saja mereka sudah sampai di tempat tujuan dan mereka pun segera saja turun dari kudanya. Sampurasun. Rampes. Apakah benar di sini tempat penginapan? Iya benar, Ki. Mari silakan Tuan dan Nyonya. Ini perkampungan apa, Ki? Ini adalah kampung siluman. Nah, kenapa? Apakah kalian takut? Tidak, Ki. Ayo kalian masuklah. Kebetulan sekali banyak kamar yang kosong. Nampaknya Tuan dan Nona ini suami istri ya. Iya, Ki. Yang dalam keranjang itu anak kalian? Iya, Ki. Ayolah. Kasihan bayi kalian itu. Orang tua itu mengajak Jaya Singgi dan Dewi Sumbi untuk masuk ke kamar. Sementara itu tak jauh dari pondokan, nampak sosok seekor binatang tengah berjalan. Aku berada di mana sekarang ini? Itu ada papan bertuliskan. Ternyata sosok binatang itu adalah makhluk siluman kera merah. Ia pun membaca tulisan yang berada di papan yang terletak di tengah jalan. Kampung siluman. Aku sekarang berada di kampung siluman. Makhluk siluman kera merah itu sudah berada di kampung siluman. Kampung itu terlihat sepi sekali. Dengan lengang ia berjalan. Dan ketika ia akan mencari tempat persembunyian, tiba-tiba saja ada seseorang yang sedang memperhatikannya. Makhluk apa itu? Sepertinya seekor kera. Tapi mungkin itu siluman. Lebih baik aku laporkan pada Ki Barda. Pemuda yang memperhatikan siluman kera itu, dengan sembunyi-sembunyi ia berlari untuk melaporkan kepada yang lain. Sementara makhluk itu tenang saja dan tidak tahu kalau dirinya sedang dicurigai. Aku harus bersembunyi. Tapi di mana tempat persembunyianku yang aman? Mungkin di atas pohon itu lebih aman. Biar besok nanti aku akan lanjutkan perjalananku. Kera merah itu segera saja melompat ke atas pohon. Dan di atas pohon ia beristirahat. Sementara itu di sebuah tempat penginapan. Aki Barda, Aki. Ada apa kau seperti kesetanan saja? Saya melihat seekor kera berada di tengah jalan, Aki. Apa? Seekor kera? Lalu kenapa? Tapi kera itu kera siluman, Ki. Kera siluman?
Apakah benar yang kau katakan itu? Benar, Ki. Saya melihatnya sendiri. Kalau begitu, mari kita ke sana. Saya khawatir makhluk itu akan membuat bencana di tempat kita. Makanya saya melaporkan hal ini pada Aki. Ayo kita lihat. Baru saja Aki Barda dan pemuda itu akan pergi, tiba-tiba saja dari sebuah kamar keluar seorang pemuda yang bernama Jaya Singgi. Ada apa ini, Ki? Maaf Kisanak, kami terlalu mengganggu ketenangan Kisanak. Tidak. Apa kebetulan memang aku tidak tidur malam ini? Kelihatannya ada sesuatu. Iya, benar. Saya melihat makhluk siluman. Makhluk siluman? Di mana makhluk itu? Di luar jalan sana. Iya, aku juga belum tahu. Makanya aku ingin melihatnya. Kalau boleh, aku ikut, Ki. Tentu. Mari cepat. Nanti dia pergi. Tak berapa lama kemudian, mereka sudah berada di tempat di mana pemuda itu melihat makhluk siluman. Mana? Mana? Tadi saya lihat ia berdiri di sini, Ki. Mungkin dia sudah pergi. Sudahlah. Kita tidak usah menghiraukannya, Ki. Iya. Memang. Tapi kampung ini sering terjadi teror. Itu yang aku takutkan. Karena seringkali para siluman itu membuat onar di tempat ini. Tapi kemana perginya makhluk itu? Ketika Jaya Singgi, Ki Barda dan pemuda itu tengah mencari makhluk itu, tiba-tiba saja dari atas pohon meloncat seekor siluman kera. Aku siluman itu. Ya, akulah yang kalian cari. Itu dia, Ki. Itu. Kau rupanya siluman itu. Kau pikir aku terkejut dengan kedatanganmu? Bukankah kalian ingin mencari diriku? Sekarang aku sudah berada di hadapan kalian. Apa yang kalian inginkan dariku? Maaf, kami tidak ingin apa-apa. Kami hanya ingin agar kau tidak mengganggu kampung kami. Apakah kedatanganku mengganggu ketenangan kalian? Monyet tua. Sudah, kita tidak perlu berdebat. Yang kami minta kau harus meninggalkan kampung ini. Malam ini juga. Bangsat, berani benar kau berkata begitu kepadaku. Apakah kau belum mengenal siapa diriku? Aku sudah cukup mengenal. Kau adalah seekor monyet tua yang sedang kelaparan. Berdebah. Lancang benar ucapanmu itu. Jaga mulutmu. Kalau tidak mulutmu akan kurobek. Sudahlah Kisanak. Kita tidak perlu berbuat begitu. Biarkan dia, asalkan tidak mengganggu kita. Apa? Aku akan mengganggu kalian hingga kalian tidur selamanya. Terutama pada kau. Tak perlu aku menyuruhmu. Dan tak perlu kau menyuruhku untuk tidur selamanya. Karena aku pun bisa membuatmu untuk tidur selamanya. Kau tidak perlu banyak omong. Jika kau memang lapar, di kampung ini banyak terdapat pohon pisang yang cukup membuat perutmu kenyang. Pemuda ini tidak bisa dibiarkan. Bangsat. Rasakan olehmu. Anak dungu, kau termasuk orang yang paling beruntung. Karena setiap orang yang terkena pukulanku, ia tidak akan bernyawa. Tapi kau cukup kuat. Kau jangan merasa bangga dulu. Aku akui, kau memang hebat. Tapi kehebatanmu bukan berarti aku takut menghadapimu. Sudahlah Kisanak. Makhluk siluman itu tidak main-main pada kita. Kalau tidak, dirimu akan semakin parah. Tenanglah, Ki, tenang. Aku akan menyudahi bila aku sudah bisa membalasnya. Jika kau memang ingin membalas, ayo bangunlah. Kau jangan seperti anak kecil yang meminta susu pada ibunya. Mampuslah kau. Maka terjadilah pertarungan itu. Ki Barda dan pemuda itu terkejut ketika melihat kehebatan Jaya Singgi. Pemuda itu hebat juga. Lihat, dia bisa memberikan perlawanan pada makhluk siluman itu. Siapa pemuda itu, Ki? Dia juga tamu di kampung kita yang menginap di ponokanku. Lebih baik kau beritahu istrinya di ponokanku. Aku takut terjadi apa-apa padanya. Ayo, mungkin kalau dengan istrinya dia mau mengerti. Makhluk siluman itu berbahaya sekali buatnya. Istrinya pemuda itu, Ki? Iya. Tapi saya ingin melihat pertarungan itu, Ki. Cukup seru sekali tontonan kau di sini. Kau ini, apa kau pikir ini tontonan cepat? Ayo, panggilkan istrinya. Baik, Ki. Pemuda itu segera saja pergi. Sementara itu perkelahian Jaya Singgi dan Kera Merah semakin seru dan mereka saling menyerang. Berdebah, kau memang tidak bisa dipermainkan. Aku akan
menggunakan tongkatku ini. Benda apa itu yang dilemparkannya? Kau rasakanlah. Jaisinggi kewalahan. Dirinya terus dikejar-kejar oleh tongkat berkepala kera. Hingga tongkat itu tepat mengenai tubuh Jaisinggi. Hei, monyet tua, kau bermain curang. Kau beraninya hanya dengan benda. Ayo, jika kau memang hebat, kita lanjutkan pertarungan ini dengan tangan terbuka. Ayo. Bagaimana kau akan bisa melawan diriku? Melawan tongkatku saja kau belum mampu. Tongkat berkepala kera itu sudah berada di genggaman kera merah. Dengan sikap menantang, siluman kera merah itu berdiri di atas udara. Siluman itu benar-benar hebat. Dia bisa berdiri di atas angin. Oh, sungguh sakti sekali. Apa mungkin pemuda itu dapat mengalahkannya? Ilmu apa yang dia miliki? Biar, aku akan menghajarnya dengan benda pusaka kapak perakku. Tapi benda itu, aku tinggal di sana. Bahaya ini, tapi biarlah, aku akan menghadapinya. Apakah kau sudah merasa lelah hingga kau menyerah kalah? Atau... Cukup! Kau jangan sombong dulu. Sebelum kau bisa mengalahkan diri. Rupanya kau ingin aku membuatmu menyerah. Baiklah kalau ini keinginanmu. Ia menyerangku dengan tongkat itu. Aku harus membalas dengan ajian. Aji Bayu Sukma. Pancaran Bayu Sukma yang keluar dari kedua tangan Jaisinggi tepat mengenai tongkat berkepala kera. Hingga tongkat itu pun membeku dan bergantung di udara. Ilmu apa yang dia miliki itu? Kenapa kau merasa heran denganku ini? Lihatlah tongkat pusakamu itu akan hancur seketika. Dan sekarang giliran dirimu yang akan kubuat seperti itu. Aku akan membalas semua ini. Siluman kera merah itu duduk bersila di atas udara. Kedua matanya menatap tajam ke arah Jaisinggi yang berada di bawahnya. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Dia keluarkan. Tidak. Aku akan membuat orang ini menjadi tunduk terhadapku. Dan ia akan melupakan semua yang telah terjadi. Dengan demikian aku akan menguasai dirinya. Dan aku akan dengan mudah membunuhnya. Tidak, kepalaku sakit sekali. Ya, apa yang terjadi semua ini? Mataku berkunang-kunang. Pikiranku seperti menghilang. Keduanya saling menyerang dengan kekuatan gaibnya. Rasakan olehmu. Aku akan membuat dirimu lupa akan semuanya. Bagaimana dengan benda pusakaku itu? Kenapa dengan diriku? Siapa yang duduk bersila di atas udara itu? Pikiran Jaisinggi dibuatnya tidak berdaya. Ia seperti terkena sihir. Dan ketika Jaisinggi akan mendekati siluman kera merah, tiba-tiba saja. Kau siapa? Jaya, sadarlah, dirimu telah dikuasai oleh iblis siluman itu. Aku tidak kenal dirimu. Siapa kau wanita jalang? Kau pikir akan mampu melepaskan dia dari cengkramanku? Siluman kera, bukan hanya sekedar aku melepaskan cengkramanmu, tapi aku sanggup menguburmu. Apa kau tidak pernah bisa mengukur dirimu? Lihat, aku tahu betapa hebatnya pemuda itu hingga tongkatku tidak berkutik. Tapi lihatlah olehmu, apalagi kau yang hanya bisa baru menendang. Aku akan menyelamatkan diri Jaisinggi dulu. Apa yang akan dilakukan wanita itu? Mendekatlah kau, Jaya. Dengan ludah melatanya, Dewi Sumbi menyemburkannya ke wajah Jaisinggi. Lendiran hijau itu membasahi muka Jaisinggi. Apa yang akan kau lakukan kepadaku, Dewi? Sadarlah, dirimu itu telah dikuasai oleh makhluk siluman itu. Monyet tua, kurang ajar. Ayo, kita serang dia bersama. Dia bisa melepaskan ilmu siripku. Mereka orang-orang hebat. Tapi aku akan menghancurkan es yang telah membuat tongkatku membeku. Setelah Jaisinggi berhasil melepaskan diri dari ilmu sirap itu, maka dengan cepatnya, kera merah itu mengambil tongkatnya yang membeku. Dan dengan segala kekuatan, akhirnya ia berhasil menghancurkannya, hingga tongkat itu sudah berada di tangannya kembali. Kenapa kau lama sekali? Untung saja dia keburu datang. Kalau tidak, pemuda itu akan mati. Ki, habis saya mencari dulu karena saya tidak mengenalnya, Ki. Manusia kera, apa yang kau inginkan dari kami?
Apa kau perlu tahu apa yang aku cari atau inginkan? Jangan banyak bicara kau. Aku menginginkan nyawa kalian. Dewi, ayo kita hajar dia. Aku sudah muak mendengar ocehannya. Iblis kaparat. Maka terjadilah pertarungan itu. Pertarungan itu semakin semarak karena Dewi Sumbi telah hadir untuk membantu Jaya Singgi. Aku akan merubah wujudku menjadi makhluk siluman ular. Jangan, Dewi. Aku tidak ingin Ki Barda dan pemuda itu tahu siapa diri kita. Tapi makhluk siluman itu terlalu tangguh buat kita. Kita tunggu sampai waktunya. Ayo, kita serang dia kembali. Kurang ajar. Saat kera merah itu lengah, Jaya Singgi bersama dengan Dewi Sumbi menyerangnya hingga mereka berhasil menghantam tubuh kera merah. Lalu kera merah itu mengerang kesakitan. Ayo, monyet tua. Kau jangan seperti itu. Tunjukkan kehebatanmu. Ayo. Ayo. Terimalah ini. Dewi Sumbi, awas. Mampuslah kau. Berulang-ulang tongkat berkepala kera itu menghajar tubuh Dewi Sumbi hingga Dewi Sumbi mengeluarkan darah. Dewi Sumbi mengeram kesakitan dan tiba-tiba saja. Monyet busuk, aku akan membalas atas seranganmu itu. Ternyata mereka para siluman. Aku tidak salah melihat apa yang sedang aku hadapi. Ternyata mereka makhluk siluman ular. Mereka pasti murid-murid dari Nini Pelet. Ya, ini kesempatanku untuk membalas dendamku. Aku bisa merebut kembali 2 buah kitab pusaka itu. Dewi Sumbi telah berubah wujud menjadi manusia ular. Sekarang aku tahu siapa kalian. Bagus, bagus. Berarti pertemuanku dengan kalian tidak sia-sia. Karena sebenarnya yang aku cari adalah kalian. Apakah kau menyimpan dendam pada kami? Jika memang benar, ayo kita teruskan pertarungan kita sampai di antara kita ada yang tewas. Aku tahu kalian adalah murid-murid Nini Pelet. Baiklah, sebelum kita bertarung, aku ingin memberikan penawaran pada kalian. Apa yang ingin kau katakan atau kau tawarkan pada kami? Daripada aku harus membunuh dan menghancurkan kalian, lebih baik kalian menyerah saja. Apa? Menyerah? Terlalu dini buat kami menyerah dengan seekor monyet. Tunggu, kalian jangan salah mengerti. Aku berniat baik pada kalian. Sudahlah, jangan banyak omong. Bilang saja, kau takut menghadapi kami. Sungguh tidak ada sedikit pun yang terlintas di nyaliku untuk takut pada makhluk semacam kalian. Tapi kalian harus tahu dulu maksudku. Sebelum aku ingin bertanya. Apa yang ingin kau tanyakan? Monyet. Benarkah kalian ini murid-murid Nini Pelet? Jika memang benar, mau apa? Itu berarti mudah buat kita. Karena aku kenal sekali pada Nini Pelet. Lalu kenapa? Dan kau mempunyai dendam pada kami? Oh, itu mudah saja buatku untuk melupakan dendam itu. Ya, dendam pada kalian. Asalkan kalian mau membantuku dan semua ini juga buat kalian. Apa semua itu untungnya buat kami? Tentu kalian akan menjadi orang yang hebat kalau kalian bisa berhasil. Sudah, Dewi. Jangan kita dengarkan ucapannya. Tunggu dulu. Sabarlah Kisanak. Apakah dirimu tidak ingin lebih sakti lagi? Kau jangan membuat kami bosan hingga kami harus menyerangmu. Iya, katakan dengan singkat apa maumu itu. Baiklah. Yang aku inginkan adalah 2 buah kitab pusaka Pelet yang berada di tangan gurumu itu. Jahanam, itu sama saja kau menghina kami. Jail, ayo kita serang dia. Pukulan dan tendangan Dewi Sumbi serta Jaya Singgi tepat mendarat di dada kera merah. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikuti terus serial Sandiwara Radio ini di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.